Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Di kajian kita sore, siang menjelang sore ini alhamdulillah kita masih bisa laksanakan. Sekarang ini rupanya untuk kajian Sya'iratus Shaum fil Islam, Dr. As-Sa'id Asyur ini sudah masuk dengan pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan ruhaniyatus saum, itu sudah masuk ke pasal yang terakhir, yaitu Idul Fitri, salat Idul Fitri. Namun sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-28 kajian kita ini. Bapak, Ibu, saya, kita sama-sama mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan sejak hari pertama sampai dengan hari ini itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima, qiyamul lail kita diterima, semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim masru'atina wa taksir wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Itu kita selalu bermohon kepada Allah agar terus kita dijaga, dibimbing oleh Allah dalam melaksanakan puasa ini, mendapatkan pahala yang kita harapkan, yang kita akan bisa temui nanti di hari kelak. Yang kedua, seperti biasa, saya terus mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, ayo kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir. COVID Corona segera berakhir. Bagi kita, berdoa untuk kita, keluarga kita, sanak famili kita, bangsa kita, negara kita, sahabat kita, teman kita. Semua mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dari wabah corona. Karena ini corona, Masya Allah, dari sejak kurang lebih 2 bulan setengah sudah corona ini masih menghantui kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan, berakhir pula corona. Jadi pas di Idul Fitri 2 hari ke depan corona bisa selesai. Kita bisa menikmati kebahagiaan kita, merayakan kemenangan dalam berpuasa ini. Yang ketiga, selalu kita dan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dalam kajian kita ini, mudah-mudahan Allah bersihkan kajian kita ini dari penyakit-penyakit yang menyebabkan hancurnya amal ibadah kita di hadapan Allah. Dari penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit syirik, syikok, nifak, hakad, hasad, min sabi mubiqatil amal. Di antaranya, mari kepada Allah kita bermohon, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita kajian yang ke-28 Ramadan di hari ini, Masya Allah, Ramadan qad zahabat wa rahat ba'da
yaumaini mustaqbal. Ramadan Masya Allah akan segera meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini terus membawa keberkahan buat kita, dan kita berdoa pada Allah, la taj'al akhira ahdina ala Ramadan hadasana. Ya Allah, janganlah kau jadikan pertemuan kita dengan Ramadan ini tahun terakhir. Mudah-mudahan tahun akan kita bisa bertemu dengan Ramadan ya rabbal alamin. Oke. Di kemarin kita masih di bab ke-9, itu pasal ke-8 kemarin. Pasal 7, pasal 8. Itu terkait dengan ruhaniyatus saum. Di antara ruhaniyatus saum itu qiraatul Quran, az-zikru atau zikrullah, sedekah, qiyam lailatul Ramadan, zakat fitrah, terus lagi salatul Id. Nah, sekarang insya Allah kita akan bahas di pertemuan ini tentang salatul Id, walaya ahkam atau hukmu ihya'u lailatul Id. Jadi hukum apa saja tentang menghidupkan malam Lailatul Id. Jadi kemarin saya singgung lagi bahwa kewajiban kita sebelum akhir Ramadan untuk membersihkan badan kita, jangan lupa adi zakatul fitri. Segera laksanakan, tunaikan zakat fitrah. Karena itu masih termasuk kewajiban kita. Di bulan ini itu sedekah terbagi. Pertama, zakatul fitrah itu hukumnya wajib. Yang kedua, zakatul mal itu wajib bila kena hulul. Hulul itu bahasa Rasul sana. Artinya sudah ketemu sejak dia berusaha ketemu 1 tahun. Bisa zakat itu di bulan Ramadan, dikeluarkannya bisa di luar Ramadan, tergantung Rasul malnya. Gitu. Yang ketiga, sedekah ghairu zakatil fitri wa zakatil mal. Bukan zakat fitrah dan bukan zakat mal, itu bebas, itu kita lakukan. Nominalnya bebas. Zakat fitrah sudah diukur, ada standarnya. Zakat mal ada standarnya. Zakat selain fitrah dan mal itu bebas, tidak ada standarnya, berapa saja. Lebih banyak, lebih bagus. Nah, itu kewajiban kita di bulan Ramadan ini, zakatul fitrah. Kapan dimulainya? Sejak mulai tanggal 1 bulan Ramadan. Hatta khurujal imam awil khatib min mimbar. Sampai dengan khatib dan imam turun dari mimbarnya. Itu baru berakhir, selesai zakat fitrah. Nah, di pertemuan terakhir ini, yang terakhir dalam bab ini, dalam buku bahasan kita ini, kajian kita ini selama kurang lebih dari tanggal 1 Ramadan, kita bedah buku ini sampai dengan hari ini tanggal 28 Ramadan. Berarti kurang lebih karena ada libur juga, kita itu setiap Sabtu dan Ahad, ya sekitar 25 harian kita suhbah baca buku ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat buat kita dan khususnya buat saya dan untuk Bapak, Ibu sekalian dan mustami' teman-teman yang bisa menyaksikan di kajian ini. Oke. Ma huwa sholatul Id? Apa itu sholat Id? Ditambah lagi, ini menarik untuk kita sikapi pada hari ini, pada puasa tahun ini. Menarik sekali kalau kita sikapi, apakah boleh kita laksanakan sholatul Id, maksus Idul Fitri, alladzi waqa'a hadzal yaum, yang terjadi hari ini,
Karena kita terus diperintah oleh pemerintah, oleh ulama melalui MUI-nya, ayo beribadah, beraktivitas, bekerja di rumah. Tentunya ketika kita bicara tentang sholatul Id yang setiap tahun kita lakukan di lapangan terbuka, di masjid, tahun ini nampaknya bagi teman-teman yang masuk zona merah, kayak kita di Bekasi ini, ya nampaknya kita harus sabar, menerima bahwa kita harus sholat Id di rumah masing-masing. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Boleh tidak sholat Id di rumah? Berjamaah atau tidak? Pakai khutbah atau tidak? Atau tidak sholat Id? Nah ini insya Allah nanti dikupas dalam kajian kita, pertemuan kita di kali ini. Karena memang ini puncak dari akhir Ramadan, kegiatan kita untuk merayakan, mengambil momen peluang kemenangan kita, Jaizatul Kubro. Itu piala yang paling besar diterima oleh as-shaim was-shaimat, al-qaim wal-qaimat. Orang yang melaksanakan puasa itu akan mendapatkan piala bergengsi di tahun ini, yaitu mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, rahmah, itqun minan nar. Ini piala Ramadan tahun ini yang sama-sama kita kejar. Ya mudah-mudahan saya, ibu, kita semua itu mendapat piala itu. Dengan usaha kita yang sudah membadul zuhdi, kita sudah berusaha untuk puasa Ramadan, mengaktifkan Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat jaizahnya. Jaizatul Kubro kita terima di tahun ini di bulan Ramadan. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan lagi, ini tema konteks teks qadiyah kajian kita sekarang ini. Ayo sama-sama kita gali sholat Id itu di rumah bagaimana statusnya. Karena saya sedikit sampaikan Bapak Ibu sekalian, jika sampai saat ini kenaikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, utamanya yang zona-zona sudah diplot oleh pemerintah sejak awal-awal. Kita di Bekasi, Jakarta, Depok, Jabodetabek, ini sudah masuk zona merah. Jadi, bukan persoalan kita ini takut dengan COVID, bukan. Keselamatan jiwa itu statusnya wajib dipertahankan dalam agama al-'ird. Jadi jika kita masih berpendapat, udah kita sholat saja, kumpul-kumpul saja dengan teman-teman, tetap pakai menggunakan aturan kesehatan, silakan saja. Tapi coba harus dipertimbangkan. Kalau sholat Jumat saja yang statusnya wajib itu tidak dilakukan, diganti dengan sholat Jumat, dengan sholat zuhur. Bagaimana kondisi sholat Idul Fitri yang statusnya itu sunnah, muakkadah, tetap levelnya di bawah wajib. Nah jika kita sikapi, ayo kita sikapi sekarang ini. Jadi kita, Bapak Ibu sepakat, Masya Allah, mudah-mudahan berakhir COVID ini kita bisa laksanakan sholat Idul Fitri di masjid kita masing-masing. Bahkan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tapi kondisi sekarang ini. Nah maka semua para ulama-ulama memberikan ikhtiar. Menjaga jiwa itu wajib dalam Islam itu. Nah, nanti insya Allah ya sama-sama kita lihat dari sisi status sholat Idul Fitri yang menjadi perdebatan kita di saat COVID ini, mau sholat di masjid atau sholat di rumah. Boleh tidak sholat di rumah?
atau tetap di masjid dilaksanakan atau di lapangan tempat terbuka. Salatul Aid, al-fasl tasi' salatul Aid. Min khasaisi syahrul Ramadan al-mubarak iqamatus salati Idil Fitri fi khitami ayyamis saum. Faman kamula as-sauma hadha syahr ayyakuna khitamuhu qaimatul ikhlas min ibadatillahi azza wa jalla. Seperti biasa, musannif pengarang buku ini katakan di antara kekhususan bulan Ramadan itu ada yang disebut sholat Aid. Sholat Aid itu dilaksanakan di akhir bulan Ramadan. Penutup puasa Ramadan, yuqamu sholatul Aid. Maka dilaksanakan sholat Aid. Atau bahasa lain, walizalika kana ihya'u lailatil Aid bis salati wal zikri wat takbiri wal istighfar wad du'ai khairun ma yudi'u bihi as-shaimu syahrul Ramadan wa yastaqbil bihi Idul Fitri syukran lillahi ta'ala ala taufiqihi wa iltimasan liqabuli siyamihi wa qiyamihi wa idrakan bifadlihi wa mardatihi. Fama ishrafu yawma Idil Fitri yakhrujul muslimu ilal masjidi liyuaddiya ma'a jawami'il muslimin sunnatas salatil Idi allati yuaqibuha al-istima'u ila khutbatayil imam. Wa fi dzalika tatamassalu wahidatul masyair wa sifaul qulub. Itu seperti biasa. Syekh Ashur katakan dalam mukadimah per pasal, per bab. Jadi salat Idul Fitri ini salat yang dilaksanakan setahun sekali. Itu khawatim bisaumi Ramadan, penutup puasa Ramadan. Fa innal a'mala bi khawatimiha. Ya karena amal itu terlihat akhirnya. Yang dinilai itu akhirnya. Coba kalau kita lihat liga-liga atau kita lihatlah pertandingan-pertandingan sepak bola. Di babak pertama katakan A sudah kalah 4-0 dengan B. Tim A dan tim B bermain. Tim A itu sudah terkalahkan 4-0 oleh tim B. Tapi masih awal-awal babak pertama. Itu masih belum dikatakan kalah. Selesai babak pertama habis, belum dikatakan kalah. Terus ada babak kedua selanjutnya. Setelah babak kedua itu berakhir, di waktu-waktu terakhir baru itu akan dinamakan khawatimah. Al-a'mal ala khawatimiyah. Jika masih tetap 4-0 berarti dinyatakan klub A kalah. Jika berbalik berarti klub A yang memenangkan pertandingan. Jadi dilihat akhirnya. Nampaknya Idul Fitri ini kalau kita lihat dalam sebuah pertandingan, kita dari hari pertama ini sudah diseleksi betul pertandingan. Hari pertama sampai hari 10. Ada lagi babak berikutnya, hari 10 ke hari 11, ke hari 20. Itu babak keduanya. Finalnya 16 besar itu 20 sampai ke 30. Nah sekarang ini kita sudah mau final sudah. Sudah final, menang atau kalah.
wal a'mal ala khawatimiha. Ini beliau katakan. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan jaizatul kubra, mendapatkan jaizah piala yang besar di kesempatan ini setelah kita ikut pertandingan dari hari pertama sampai dengan hari ke-28 di bulan Ramadan. Jadi salat Idul Fitri itu statusnya dia sunnah. Dan menghidupkan Idul Fitri bagaimana? Nah ini. Fazahaba aksaru ahli ilmi. Kebanyakan para ulama itu menghukumi status Ihya Idul Fitri, menghidupkan malam-malam Idul Fitri itu sunnah. Tapi statusnya istishab. Zahaba aksaru ahli ilmi ila anna ila istihbab ihya ilailatil qadri ilailatai al-fitri wal adha. Qala al-Imamu An-Nawawi. Imam Nawawi ia berkomentar. Beliau katakan qala An-Nawawi fi Majmu' ittafaqa ashabuna ala ihya'i lailatil idaini intaha wa qala fi mawahibil jalil istahabba ihya'u lailatil idi bi zikrillahi ta'ala was salati wa ghairihi intahal qaul. Jadi Imam An-Nawawi dalam buku kitabnya Al-Majmu' beliau katakan sunnah istihab. Istihab itu sunnah di bawah muakkadah. Kalau hukum ihya lailatul idil fitri atau idil adha, menghidupkan malam lailatul id, malam takbiran bahasa kitanya. Itu apa statusnya dan bagaimana kita menghidupkan malam itu? Apakah kita menghidupkan seharian bergadang saja di jalan? Tidak. Ternyata dalam menghidupkan Lailah Idul Fitri itu bizikrillahi ta'ala wassalati wa ghairiha. Jadi tetap tidak lepas dari tujuan kita untuk selalu taqarrub kepada Allah, termasuk di malam Lailatul Idul Fitri. Jangan kita terkecoh oleh kondisi keadaan yang memang di sana sini samping kanan samping kiri ini sudah marak sekali kegiatan kita di akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai kita lupa taqarrub kepada Allah. Maka Imam An-Nawawi dalam Majmu' beliau katakan kita sudah sepakat menghidupkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Id itu dua, Lailatul Id, Idul Adha dan Idul Fitri itu mustahab. Kalau kita lihat kajian sebelumnya kemarin, kalau status hukum itu pertama dia wajib, yang kedua masnunah, sunnah. Ini levelnya lebih tinggi daripada mustahab. Mustahab sunnah juga, tapi di bawah level sunnah muakkadah. Jadi kemarin itu ada dalam kajian ini ada status sodako itu wajib, ada sunnah, ada mustahab. Jadi mustahab ini levelnya ketiga dalam konstruksi kekuatan hukumnya. Nah, hukmu ihya lailatul idul fitri, hukum menghidupkan malam takbiran itu mustahab, disunahkan. Tapi statusnya di bawah masnunah. Jadi tidak muakkadah. Oke, maka
kalau kita lihat kondisi ini, maraknya takbiran itu mungkin lebih ke Asia karena tradisi. Tradisi dalam konteks kita menghidupkan malam itu dengan takbir bersama, dengan kompoi bedukan, macam-macam. Tapi kita selama kita ini berada di negara Arab, dulu saat kita kuliah itu, kita tidak temukan itu. Malam Idul Fitri itu semeriah di Indonesia. Semeriah di kita sekarang ini. Indonesia. Karena memang di negara-negara Timur Tengah itu, termasuk dulu saat kita berada di Mesir itu, di Kairo itu, kita tidak merasakan sekali. Karena habis sholat maghrib, itu hanya 2, 3, atau 5 menit itu kita takbir, tahmid pada Allah. Nanti baru 5 menit sebelum didirikan sholat Idul Fitri, baru situ ada takbir. Selesai sholat Id, sudah berakhir begitu saja. Tidak seperti kita. Kemeriahannya. Nah, karena memang tadi status ihya Lailatul Idul Fitri, status takbiran itu di malam Idul Fitri itu mustahab. Sunnah, tapi levelnya di bawah masnunah. Itu sudah dibahas dalam buku kita kemarin. Nah, itu diantaranya Imam Nawawi dalam Majmu' beliau katakan itu ittifaq. Kita itu istihbab. Jadi sunnahnya istihabah. Istihabah. Wa dhahaba al-Hanafiyyu ila anna ihya'aha yakunu bi salatil isya fi jama'atin wal azmu ala salatil fajri jama'atan. Fa ihya'u lailatul Id 'indal qailina biha yakunu bi jami' ta'ati min zikri wa qira'atil Qur'an was salati wad du'a. Qala fi Mughni al-Muhtaj wa yusannu ihya'u lailatil Id bil ibadati minas salati wa ghairiha minal ibadah. Ini saya tambahkan dari beberapa referensi terkait dengan Idul Fitri. Selain buku ini. Di ini saya bacakan. Imam Mazahibul Arba'ah menyikapi tentang apa hukum ihya Lailatul Id. Karena nanti itu kita kental sekali tuh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Majah, dari Abi Usab, dari Ibnu Majah, an Abi Amamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan 2 malam takbir, malam Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Karena Allah menghidupkan malam itu tidak akan mati hatinya di saat hati yang lain mati. Apa nanti yang disebut yamutul qulub? Hati itu kita beku, mati apa? Ternyata al-kufru wa qila al-faza'u yaumal qiyamah. Jadi kedahsyatan, ketakutan orang itu dari kiamat, nah kita itu nggak takut. Nantilah itu kita sampaikan. Nah maka ihya mustahab, itu ihya lailatul idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Hanafi katakan yang dimaksud menghidupkan Lailatul Idul Fitri itu atau Adha itu dengan sholat Isya berjamaah. Kemudian kita azam.
Azam itu memprogram, diprogram. Setelah sholat Isya dia azam. Besok pagi mau sholat Idul Fitri. Itu sudah masuk konteks Ihya Lailah Idul Fitri. Itu sudah masuk menghidupkan malam Idul Fitri. Jadi memang ya mudah-mudahan kebiasaan baik yang dilakukan teman-teman itu takbir keliling itu juga mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat konteksnya, jadi menghidupkan Lailatul Idul Fitri itu Imam Hanafi katakan dengan sholat Isya berjamaah, lalu dia memprogram punya azam pagi harinya mau sholat Idul Fitri berjamaah, itu sudah menghidupkan layali Aidain, menghidupkan 2 malam Idul Fitri. Nah, kalau kita lihat konteks ini ternyata mudah sekali menghidupkan malam Idul Fitri. Tapi yang lebih dalam lagi itu isi Pak Ihya Ulailati Idi Indal Qailin. Sebagian yang lain berbicara selain Imam Abu Hanifah, Ihya Lailatul Id Indal Qailin yakunu bijami'at ta'at, harus semua kumpul tuh taqarrub kepada Allah. Iya zikirnya, iya baca Qur'annya, iya berdoanya. Itu penuhi di hari-hari itu, malam-malam itu dengan taqarrub kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ini menghidupkan Lailatul Id. Jangan kita sampai ke pancing dengan kondisi kita di luar. Dalam konteks iya dia adu beduk segala macam gitu. Sementara hatinya tidak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menghidupkan Lailatul Id itu dengan zikir kepada Allah. Al-haddil aqal, standar yang paling kecil itu, yang paling rendah itu salat berjamaah salat Isya, lalu azam untuk melaksanakan salat Idul Fitri di pagi harinya menurut Imam Abu Hanifah. Wa'lam annahu la yustahabu li ihya'is salati bi'idil bi ihya'is salati bil masjid wala mawdu'ul masyhuratu kama yaf'alu fi Ramadan bal kullu insanin fi baitihi li nafsihi wala ba'sa ayutimma bi ahluhu wa waladuhu, Zakara Ibnul Hajj. Jadi wa'lam annahu la yustahabu, tidak disunahkan juga menghidupkannya li ihya'is salati bil masjid. Jadi justru tidak disunahkan menghidupkan 2 malam Lailatul Id itu di masjid. Ini menurut Ibnu Hajj dalam bukunya. Bal kullu insanin fi baitihi li nafsi. Bahkan semua harus beraktivitas di rumah saja. Takbirnya, sholatnya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, utamanya tahmid takbir. Kita lantunkan. Besar kebesaran Allah, kita lantunkan, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka nuansa ini kalau kita perhatikan, memang di negara-negara Arab, utamanya yang kita pernah tinggal di sana itu, paham betul dengan teks hukum layali Idul Fitri. Dengan tidak hura-hura, dengan tidak poya-poya, malam itu melakukannya semua di rumah, berzikir taqarrub kepada Allah. Nah ini tradisi ini coba kita kembangkan. Ayo bagi kita, apalagi usia-usia kita yang sudah di atas 50-an, ayo. Ya Lailatul Id di rumah.
kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat sekali nih momennya dalam kondisi kita selalu di rumah saja. Dengan adanya lockdown COVID-19, kita di rumah saja. Memang momen kita ini waktunya. Nah, itu tentang ihya lailatul idul fitri, menghidupkan malam idul fitri. Apa yang kita lakukan? Ternyata itu kita lakukan dengan zikrullah, takarrub kepada Allah. Ihya lailatul id dengan sholawat, perbanyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di rumah saja. Bi anal jumhur ihtaju alal istihbabi bihadisin wa tanbihu sa'il bi annal jumhur ihtaju ala istihbab bihadisin. Jadi dalilnya itu menurut para jumhur ulama itu man qama lailatai al-idi muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah an Abi Amamah atau Umamah. Warwi an Abi Darda. Mauqufan marfu'an wa isnaduhu dha'ifun jiddan. Dha'afahul jahizu Ibnu Hajar wa Ibnu Hashimin. Wa dha'afahu fi Misbah Jujaz. Qala an-Nawawi asanidul jami' dha'ifatun wa qala Albani dha'ifun jiddan. Itu tentang ihya hadis yang mengatakan man qama lailatal idi muhtasiban lillahi ta'ala wa lam yamut qalbu hatta tamutul qulub, itu kurang kuat dalilnya hadisnya. Ini menurut jumhur. Ini watan bihul sa'il bi anal jumhur ihtaju ala istihbabi bi hadis. Jadi ke status mustahabnya, sunnah mustahabnya itu tadi sudah saya bacakan. Jadi bahkan Imam Syafi'i itu, Imam Nawawi asanidul jami' dha'ifatun. Jadi musnadnya semuanya dhaif, termasuk Al-Albani itu dhaif. Jika kita mau angkat silakan saja. Kan hadis dhaif itu kan bisa dijadikan fadhailul a'mal untuk mensupport aktivitas beramal. Silakan. Itu cara kita menyikapi bagaimana fadhailul a'mal harus tetap kita lakukan. Walaupun statusnya itu dia tidak kuat. Tapi untuk membangkitkan kualitas kita ibadah itu bisa dilakukan. Ini dalam konteks hadis ini. Nah, zakar an fadli ihya'i lailatul idi an Imam Asy-Syafi'i alladhi 'alqa ala hadis. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan keutamaan menghidupkan Lailatul Id dengan hadis man qama lailatal idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Itu kata Imam Syafi'i itu, qala Syafi'iyyu wa balagona annahu kana yuqalu ad-du'a yustahabu ila fi khamsi layali. Fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwalul lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban. Jadi beliau katakan itu sampai kepada saya hadisnya itu, keterangan itu disunahkan berdoa itu di 5 tempat malam, 5 malam. Pertama malam Lailatul Jumat itu disunahkan kita berdoa. Yang kedua malam takbir Idul Fitri. Yang ketiga malam takbir Idul Adha. Yang keempat awal malam bulan Rajab.
Yang kelima malam nisfu Sa'ban. Itu yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalilnya tentang fadlun an ihya'i lailatul id. An Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan mustahab. Maka dari pertama itu Imam An-Nawawi dalam majmu'nya itu bilang mustahab karena kan Imam Nawawi murid mazhab Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini menta'liq, iya di mustahabah. Sunnahnya itu ada level yang ketiga. Dalam statusnya wajib. Maksudnya pekerjaan itu yang harus dilakukan. Sunnah ada beberapa bagian. Yang paling kuat masnunah namanya, itu sunnah muakkadah seperti i'tikaf akhir Ramadan. Selanjutnya mustahabah. Statusnya sunnah tapi tidak sekuat masnunah. Oke, Imam Syafi'i mengatakan itu ihya'u lailatul id mustahabun. Dengan dalil ia katakan perbanyak balaghana annahu kana yuqal ad-du'a yustajabu fi khamsati layal. Dua itu diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah itu pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, Lailatul Duha, Adha, Lailatul Fitri, Lailatul min Rajab, wa Lailatul nisfun min Sya'ban. Itu yang menjadi alasan beliau. Nah, waruya al-Imam Ibnu Majah. Nanti baru kita tahu dulu, biar tahu dulu dalam buku ini itu apa status hukumnya menghidupkan Lailatul Idul Fitri, nanti bagaimana hukum sholatnya gitu. Karena ini kan semuanya punya keutamaan, punya argumen semua para ulama ini tentang apakah status ihya menghidupkan malam takbiran, begitulah. Malam takbir ini hukumnya apa? Wajib, haram, makruh, mustahab, masnunah. Nah, ini kita sedang sampaikan. Nanti baru kita ketemu endingnya. Nah, baru ketika kita sudah tahu, nah sekarang pelaksanaan sholat idnya. Di mana dilaksanakannya dalam kondisi COVID-19 ini? Mana yang lebih utama? Mengedepankan kewajiban, menjaga hak kesehatan kita, atau kita lakukan tidak pedulikan dengan keselamatan kita. Nah, ini nanti yang akan kita sikapi. Oke, ruwiya al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala an Abi Umamah. Hadis yang mengatakan man qala lailatul id muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Itu beliau katakan waqila al-kufru waqila al-faza'u yaumal qiyamah. Jadi saat orang yang menghidupkan 2 malam takbiran dengan zikir kepada Allah ya, menghidupkannya. Takarub kepada Allah, ia baca Quran, ia qiyamul lail. Paling sedikit qiyamul lail itu salat isya berjamaah sampai dengan azam untuk salat Id berjamaah itu menurut Imam Abu Hanifah tadi sudah disampaikan. Dari zikrullah, ketika kita bisa mampu lakukan itu, nanti saat hati-hati itu tidak lagi aktif, mati hati itu, maksudnya kafir, kufur. Jadi lam yamut qalbuhu, maksudnya saat orang-orang itu nanti kufur, kita nggak kufur. Sebagian mengatakan wakilah al-faza'u yaumal qiyamah, kekagetan di hari kiamat. Saat orang-orang itu kaget, kita tidak kaget. Bagi orang yang menghidupi layal idaini, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tadi hadisnya statusnya sudah kita sampaikan tadi. Termasuk yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi doa
khairu ma yatimmu bi ihya hadhihi lailah ya azikru wa du'aul lailatul id huwa min umuril mustahabbah. Jadi doa menghidupkan lailatul idil fitri dengan perbanyak doa itu statusnya mustahabbah. Imam Nawawi tadi sudah sampaikan di muka. Imam Syafi'i sudah jelaskan itu statusnya mustahabbah. Fa ba'da intihai syahri Ramadan wa huwa yu'tabaru fadlu ta'ati yakunu ihya'ul lailatul idi min umuril mustahabbah al-waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu status menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri atau Idul Adha. Nah itu. Jadi kita manfaatkan waktu kita 2 hari lagi nih. Ini harus kita lakukan. Kita hidupkan Lailatul Idul Fitri bukan dengan maksiat kepada Allah. Tapi kita lakukan Lailatul Idul Fitri, iqamatul Lailatul Id, malam takbir dengan taqarrub, tahmid, tahlil, doa, taqarrub ila Allah Ta'ala. Itu sama seperti yang disampaikan juga oleh Said Asyur dalam bukunya ini. Maka nanti apa yang harus kita lakukan? Kita pagi harinya itu kan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kapan waktunya? Ada sholatil Id takunu fil fatratin bainama martafa'a as-samsu anil ufuq walau qadra salasi amtar ay bimiqdar sulus sa'ati takriban hatta zawal wal afdalu at-ta'jilu biha wal musara'atu ila adaiha fi waqtiha. Jadi tetap digunakannya itu di pelaksanaan salat Id itu dari jam 6.30 lah kalau kita, atau jam 7 lah sampai dengan jam 8. Itu pelaksanaannya. Nah sekarang yang lagi rame dibahas di beberapa media juga terkait dengan status hukum sholat Id. Boleh pakai khutbah, boleh atau tidak, boleh di rumah atau tidak. Nah ini sekarang kita masuk ke pembahasan itu. Nah ini saja saya ambil dari beberapa referensi. Pertama, hukmu salatil Id fil manzil munfaridan fil mazahibil arba'ah. Hukum sholat Idul Fitri di rumah sendiri menurut 4 imam mazahib arba'ah. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa ini terus diangkat saat ini? Karena memang kita sekarang ini sedang kondisinya COVID-19. Kita ini para pemerintah kita, para petinggi-petinggi kita memang sudah memberikan informasi. Jangan melakukan aktivitas kerumunan massa yang lebih dari 5. Nah maka itu terus ditekan untuk menekan perkembangan penularan COVID-19. Karena saya tidak bahas lagi ya, Islam ini sudah menjamin menjaga keselamatan itu wajib hukumnya. Menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, al-ird namanya, itu wajib statusnya. Nah sekarang bagi kita yang sudah disampaikan, jangan sampai itu terjadi, penularan itu masif ketika berkerumun banyak orang. Nah maka menjaga keselamatan diri itu statusnya wajib dalam agama itu. Harga diri wajib dijaga. Menjaga harta keluarga wajib dalam agama. Apalagi terkait dengan keselamatan dalam pelaksanaan dalam kondisi COVID-19 yang sama-sama kita ini sedang menghindar. Jangan sampai kita tertular atau kita menularkan COVID itu di kondisi sekarang. Maka akhirnya muncul. Karena kita juga beberapa masjid sudah tidak bisa melaksanakan Idul Fitri,
Nah, bagaimana sekarang kalau kita lakukan di rumah? Atau bahkan kita nggak lakukan? Tadi sudah kita sampaikan, status hukumnya itu sunnah. Kalau menghidupkannya itu sunnah mustahabah, kalau sholat idnya ini apa statusnya? Nah, ini baru status hukum sholat id. Sholatul id tu'addu fardu kifayatin ala kulli qadirin, ay anna idza qama biha man yukfa saqatal ismu an baqiyah. Walakin halatu anna sakhsi yusalli fi baitihi bisababi wad'ihi as-sihhi fakana ra'yul mazahibul fiqhiyah al-arba'ah mayal. Jadi sebagian ulama mengatakan salat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sunnahnya sunnah muakkadah, tetap statusnya di bawah wajib. Ada yang mustahabah, yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, Imam Mazhabul Arba'ah menyikapi kondisi ini, karena kan ini banyak pertanyaan yang datang, termasuk nanti Kibarul Ulama Darul Ifta Masriyah. Nanti ada komentar dari fatwa Mufti Mesir. Nanti juga insya Allah saya akan sampaikan bagaimana menyikapi kaifa usallil id fi zilli intishar corona. Bagaimana kita lakukan sholat id dalam kondisi corona sekarang. Itu para ulama. Ulama kita sudah, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ulama-ulama internasional juga sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana menyikapi sholat Idul Fitri ini. Oke. Ini sebetulnya berawal dari karena sudah dekatnya saja Idul Fitri ini, jadi banyak terus pertanyaan terlontar. Karena ini sudah menjadi kebiasaan baik kita yang kita lakukan dalam sholat Idul Fitri. Namun kalau melihat standar hukumnya ini sih, coba kita analisa. Sholat Jumat saja kita itu dilarang sementara kumpul di masjid. Itu yang statusnya wajib. Ala kulli askhos. Setiap individual itu wajib hukumnya. Karena kondisi ini tidak memungkinkan dilakukan karena efek penularan COVID ini begitu kencang lewat perkumpulan banyak orang, maka tidak diadakan. Itu wajib statusnya. Sekarang sholat id sunnah. Masa kita harus mengalahkan yang wajib saja tidak dilakukan dengan kondisi sekarang ini? Masa yang sudah kita harus terus pertahankan untuk melakukan itu? Jika memang ada efeknya, awakibnya. Kita semua sedang menghindar dari kerumunan. Bagaimana kalau kita sholat id tidak terhindarkan kerumunan? Apalagi kita merasa nggak nyaman sekali. Setelah sholat id langsung tidak bermusafahah, salam-salaman, peluk-pelukan. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, makanya ada beberapa komentar ulama itu, ayo sholat di rumah. MUI mengatakan, ayo sholat di rumah. Saya baru saja dapat informasi, bahkan sudah direkam di rekaman saya dapat ini dari televisi. Itu Saudi Arabia memperketat. Saya dapat kirimannya itu. Saudi Arabia di Mekah Masjid Haram, di Madinah Masjid Nabawi. Untuk tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, ini diperketat
statusnya itu diangkat, ditinggikan, dinaikkan. 24 jam tidak boleh keluar rumah. Di tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Ini sekarang ini, Saudi. Ini sudah keluar. Ini pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi di Riyadh yang menyampaikannya. Jadi memang Indonesia 2 hari kalau tidak salah, itu informasi saya dapat juga, untuk memperkuat saja Indonesia itu 2 hari ini itu terbanyak kasus COVID selama nih. Jadi kalau kasus COVID terbanyak itu Indonesia itu dalam 2 hari ini. Perharinya. Artinya tetap masih belum ada penurunan terkait dengan COVID-19. Maka inilah muncul. Bagaimana kalau kita sholat di rumah? Apa hukum sholat di rumah? Pakai khutbah atau tidak? Nah ini kita mau bacakan. Salatul Id tu'addu salatul Id fardhu kifayatin ala kulli qadirin ay anna idza qama biha saqata ba'du. Walakin halatu anna shakhsa yusalli fi baitihi bisababi wad'i sihhi fa kana ra'yul mazahibil fiqhiyah al-arba'ah. Jadi salat Id itu pada prinsipnya dia sudah tidak lagi diperdebatkan. Kita semua sepakat salat Id itu adalah fardu kifayah kalau menurut satu pendapat. Pendapat yang lain itu sunnah, sunnahnya muakkadah, di bawah wajib statusnya. Malamnya kita lakukan acara takbiran itu mustahabbah status hukumnya. Nah ini karena ini sudah terkait dengan peraturan undang-undang kesehatan dunia, bahwa kondisi sekarang ini tidak bisa mungkin banyak orang bersentuhan, banyak orang berkerumunan banyak orang, maka muncul karena ra'yul mazahibil arba'ah al-fiqhiyah al-arba'ah. Maka ayo kita gali gimana sholat Id di rumah itu menurut imam yang 4. Pertama, tolong ayo kita simak, ayo. Biar kita nih tidak, Masya Allah, harus tetap waspada dengan COVID. Karena sekarang malah terbukti itu penularannya itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala, tapi dia meninggal karena COVID-19, corona. Penularan itu kalau tidak ada gejala, itu yang paling susah. Oke, itu bagian mereka lah, bagian ahli medis yang berbicara. Kita sekarang bagaimana menyikapi, karena kondisi ini dari wadu'ahu sihhiyu, dari semua Kementerian Kesehatan, WHO segala macam bilang untuk selalu batasi jarak. Sehingga muncul 4 imam mazahib al-arba'ah menyikapi sholat Id fi baitin. Sholat Idul Fitri di rumah. Pertama, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ia berpendapat yusalli al-idaini al-munfarid fi baitihi wal musafir wal id wal abdu wal mar'atu. Itu boleh. Silakan sholat Idul Fitri di rumah dengan munfaridan sendiri. Orang yang musafir, hamba sahaya, itu wanita. Itu boleh. Al-Malikiyah yustahabu takut terlewat. Bentar. Al-Malikiyah yustahabu
liman fatahu salatul id ma'al imam ayyusalliha fi baitihi walakin fi mas'alatin ayyusalliha fi baitihi fi jama'atin am la fahunaka qaulaini. Dia bisa berjamaah, bisa tidak. Itu statusnya yustahab, disunahkan. Bagi orang yang tidak mendapat sholat berjamaah di masjid atau di luar. Dia sholat di rumah. Ini menurut Imam Maliki. Wal Hanabilah insya'a shallaha wahdah wa insya'a shallaha jamaah. Ya kalau mau silakan saja di rumah berjamaah, kalau tidak mau silakan sendiri. Itu silakan saja karena itu statusnya sunnah. Imam Hanifah la yusalliha wahdah in waqa'at in fatat mal imam. Kalau sudah terlambat nggak bisa berjamaah, udah nggak usah sholat. Itu Imam Hanifah. Waja'atil kal aro al fiqhiyah al arba'ah istinadan biqauli sallallahu alaihi wasallam. Iza ataitumus salata famsu alaikum as-sakinah wal wiqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqtu wa man sama min fatatihi salatal idi yustahabbu ayyuqdiha summa yusalliha ala sifatiha duna khutbatin ba'daha. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kalian mendatangi sholat, melaksanakan sholat, itu kan berjalannya dengan nyantai jalannya kan. Dengan tenang jalannya. Enggak terburu-buru, enggak lari, jangan. Itu dalam hadis Rasul, tenang. Karena kullu khutwah hasanah. Setiap langkah yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan. Maka dari itu, nyantai jalannya. Tidak tergesa-gesa, itu dalam iza ataitum shalat famsu wa alaikum sakinah. Jangan kenapa? Fa in fatat sholatal id, kalau kita tidak bisa sholat id berjamaah karena ketinggalan, jadi kita tidak berjamaah, apa yang kita lakukan? Rasulullah katakan fa'in fatahu salatal id yustahabbu ayyuqdiha, maka disunahkan itu dilakukan. Disunahkan itu dilakukan salat id itu di rumah. Summa yusalliha ala sifatiha duna khutbah ba'da. Silakan dilakukan salat itu tapi enggak ada khutbah. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari qadiyah yang sedang kita bahas. Nah, itu sudah kita sampaikan jelas sekali itu bahwa status hukum sholat id itu sunnah. Nah sekarang bagaimana melakukan itu? Bolehkah pakai khutbah atau tidak? Dalam hadis tadi disampaikan fa'in fatahu salatul id yustahabbu ayyuqdiha summa yusalliya ala sifatiha duna khutbah. Silakan sholat tapi dia tidak menggunakan khutbah. Artinya enggak khutbah boleh. Sholat Idul Fitri tidak. Khutbah itu statusnya boleh. Nah saya kembalikan lagi. Maka ketika kita melakukan sholat Id di rumah, ini ulama secara umum mengatakan jika kondisi sekarang ini sedang merebak wabah COVID-19, corona, silakan sholatnya di rumah untuk menjaga hifzul nafsi, menjaga keselamatan jiwa, itu wajib dalam agama. Nah, jika kita sholat Id di rumah itu, kaifa usalli Id fi zilli intishar
al-quruna. Bagaimana caranya? Nah ini. A'lana Aminul Fatwa Bidaril Ifta Al-Misriyah, Dr. Khalid Imran, annahu yajuzu salatul Eid fil manzili min duni khutbatin sawa'un shallaha al-farda munfaridan au ma'a afradil manzil fi jama'atin syaritatul iltizami bil ijra'atil ihtirajiyah. Jadi Darul Ifta Mesir itu menyampaikan fatwanya, memberikan fatwanya itu. A'lana Aminul Fatwa, menginformasi, memberikan fatwa, mengumumkan boleh sholat Idul Fitri di rumah tanpa khutbah. Boleh sholat Idul Fitri di rumah, baik itu berjamaah dengan keluarga ataupun tidak, karena tidak punya keluarga, itu boleh dilaksanakan tidak pakai khutbah. Tapi tetap iltizam bil ijra'atil ihtirajiyah, tetap itu dijaga. Sholat Idul Fitri itu 2 rakaat. Rakaat pertama usolli sunnata Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblah atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala, jika itu berjamaah. Kalau sendiri usolli sunnata Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Takbir pertama itu rakaat pertama 7 kali takbiran. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar sampai 7. Setelah Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabira, biasa lanjutin di terakhir itu. Sunnahnya baca Quran al-a'la setelah Fatihah. Kalau kita nggak bisa, apa aja ayat surat apa aja baca. Ayat rakaat pertama baca kulhu. Rakaat kedua 5 takbir. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar 5 kali. Hitung sendiri. Baru lanjut dengan Fatihah dan surah. Yang matayassar minal Quran, yang kita bisa aja, yang Bapak Ibu bisa baca aja. Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas silakan. Tapi memang tadi itu ada sunnahnya. Boleh dilaksanakan di rumah tanpa khutbah. Kenapa ini bisa keluar fatwa ini? Tetap tujuan syariat itu, adab syariah itu hifzun nafsi, riayatun nafsi, menjaga jiwa kita. Ini keselamatan harus dijaga, jangan sampai jatuh, tertular atau ditularkan oleh virus corona. Ya saya kadang berpikir, Masya Allah, ya mudah-mudahan salah yang saya pikirkan itu. Jadi banyak sekali orang ini pas masuk COVID corona menyikapi tentang masjid, menyikapi tentang begitu gencarnya tentang masjid, kenapa ditutup. Ini saya kadang-kadang nggak, Masya Allah, kenapa bisa begitu ya? Padahal ini semua riayah hifzun nafs. Nanti kalau sudah tidak ada ujur syar'i, ayo tiap hari pun kita di masjid kegiatan, silakan. Mau kumpul-kumpul silakan kita sholat. Tapi kan kondisi sekarang ini riayat hifzun nafsi aula. Menjaga keselamatan jiwa kita itu lebih prioritas, lebih utama dalam agama. Maka ya ayo sama-sama kita pahami Islam dengan luas gitu. Ya saya takut ini karena fobia, karena dengan Islam saya takut justru fobia ini, jangan gitu, khawatir gitu. Tapi mudah-mudahan itu salah yang saya pikirkan. Jadi ayo. Jadi ternyata ibadah itu dia punya tata cara
dengan ilmu. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang sekaligus yang benar-benar dilarang, itu semuanya dibungkus. Para ulama sudah memberikan komentar bahwa menjaga diri itu hifdzun nafs aula, itu lebih utama kita lakukan daripada pekerjaan-pekerjaan sunnah. Yang wajib saja kita tidak lakukan dengan tidak sholat Jumat. Mengapa sholat Jumat tidak dilakukan di lapangan? Karena tidak boleh. Kenapa sholat Idul Fitri masih kekeh mau dilakukan di lapangan? Kalau ini semuanya kembali pada hifdzun nafsi, menjaga kejiwaan itu, coba. Ini lebih utama, menjaga keselamatan. Kita tidak tahu siapa yang menularkan dan siapa yang tertularkan. Karena ini semuanya sekarang ini sudah terindikasi itu banyak penyebaran COVID tidak ada gejala. Orang meninggal tidak ada gejala COVID. Oke. Ulama-ulama yang punya kapasitas, ia punya ilmu, mereka lebih soleh dari kita, lebih pintar, lebih berkualitas ibadahnya, itu sudah memberikan arahan. Jadi jika yang mau sholat Idul Fitri di rumah, itu boleh tidak pakai khutbah. Tapi tetap menjaga sholat itu seperti kita sholat biasa. Dalam artian, ya iya, bacaannya, semuanya kita jaga itu. Wa iltizamu bil ijraati al ihtiraziyah. Ayo itu kita jaga semuanya. Wa alana al-mufti al-am lil mamlakatil arabiyyah saudiyah. Jadi mufti Saudi juga menyampaikan sebaran, memberikan informasi, alana, yu'linu, i'lanan. Ayo dia memberikan fatwanya juga. Siapa? As-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad al-Syekh. Anna salatal idi yajuzu salataha fil buyut. Boleh sholat Idul Fitri di rumah. Iltizaman bil ijraati ihtirajiyah. Tetap dia itu kita harus menjaga protokol kesehatan walaupun di rumah itu dijaga juga. Haitsu tusalli salatal idi bi sifatiha walakin biduni khutbatin ba'dahu, tapi tetap tidak pakai khutbah. Ya Masya Allah kita sholat berdua punya anak satu, istri satu, kita pakai khutbahnya 15 menit. Maka nggak usah terlalu susah. Iya kalau bisa khutbahnya, maka lakin biduni khutbah ba'daha. Wa dzalika istinadan lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan sekemampuan kita. Kalau di rumah, jamaah keluarganya itu kadang punya istri 4, seperti punya anaknya 8, banyak jumlahnya 20, silakan itu digelar di rumah. Pakai khutbah, sholat Id, tapi tetap ihtiraz, menjaga protokol kesehatan. Tetap dijaga juga walaupun keluarga di rumah. Karena saya sampaikan lagi, hifdzun nafsi aula, menjaga keselamatan jiwa kita itu lebih utama, dijaga keselamatan itu. Kalau kita menjaga difaun nafsi, menjaga keselamatan jiwa dari serangan luar, kita meninggal syahid meninggalnya. Karena kita memperjuangkan jiwa kita, mempertahankan jiwa kita. Oke, wa kaifa ala sholatil Id? Bagaimana dengan sholat Id yang statusnya itu sunnah kita lakukan, sedangkan yang wajib saja kita tidak lakukan sholat Jumat. Ini juga pernah tersampaikan, saya pernah dengar itu Gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil itu sempat sampaikan.
Kalau yang wajib saja kita nggak adakan, masa yang sunnah mau diadakan dengan sholat Idul Fitri? Itu sempat disampaikan. Oke. Nah, itu wa yajuzu sholatul Id fi jama'atin bi ghairi jama'atin. Wa min sama yumkinu sholatul Id fil manzili munfaridan. Walakin fi hadzal mawdu' yustahabu as-salatul jama'ati an sholatil fardhi. Walakin la haraja fi sholatil Id biduni jama'ah wa min sama yatimu sholatul Id biduni khutbatin ba'dahu. Semua ini para ulama-ulama ini dari tokoh-tokoh mazhabul arba'ah, dari semua mufti-mufti Mesir mengeluarkan fatwanya, Saudi mengeluarkan fatwanya. Dalam kondisi Covid ini karena berbahayanya penularan Covid ini, ayo di rumah sholat Idul Fitrinya. Kan tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ini informasi yang resmi disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia, di Riyadh. Itu beliau katakan itu dari tanggal 1, 2, 3, 4 bulan Syawal itu lockdown di negara Saudi Arabia itu utamanya Mekah Madinah 24 jam dilakukan. Karena memang terus menaik dia. Kalau dibuka dalam kondisi Idul Fitri ini dikhawatirkan lebih banyak lagi korbannya. Nah itu silakan saja. Ini kita ilmunya sudah kita sampaikan. Tata caranya sudah kita berikan. Silakan diambil. Mana yang lebih maslahat buat diri kita dan buat agama kita? Mana yang lebih maslahat? Silakan. Nah ini kajian ini memang bereferensikan dari pendapat Said Asur, pendapat beberapa tokoh-tokoh muasir, ulama-ulama sekarang ini. Yang dari Saudi juga ngasih fatwa. Yang dari Indonesia ngasih fatwa MUI-nya. Yang dari Mesir juga ngasih fatwa tentang corona ini harus dihindarkan. Sehingga ada solusi sholat di rumah. Diangkat oleh para mazhabul arba'ah status sholatnya itu. Bagaimana caranya? Pakai khutbah atau tidak? Berjamaah atau tidak? Tadi sudah terjawab. Boleh sholatnya sendiri. Boleh sholatnya berjamaah bersama keluarga. Boleh dia pakai khutbah, boleh tidak pakai khutbah. Tapi semua komentar ini mengatakan salat yustahabu salatul Jum'ah bila khutbah. Yustahabu salatul fitri bila biduni khutbah. Jadi salat Idul Fitri biduni khutbah, enggak ada khutbahnya. Udah lakukan saja seperti kita lakukan. Karena kita menghindar dari kerumunan massa untuk menjaga hifzu nafsi. Nah itu mungkin kajian kita di siang menjelang sore hari ini. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, sholat Idul Fitri itu statusnya sunnah. Nah lalu nih disampaikan juga tuftahu raqatul awal, dimulai Allah rakaat pertama bisab'i takbiratin duna takbiratil ihram, bukan takbiratul ihram. Berarti kalau kita usolli sunat berarti ada 7 takbir, 8 berarti dengan takbiratul ihram. Usolli sunatat Idul Fitri rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Ditambah 7 takbir. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7, selesai. Nanti di rakaat kedua, fi rakaatis tsaniyah tukabbir 5 takbirat duna takbiratil qiyam. Di luar takbiratul qiyam. Sami Allahu Akbar. Kan takbir tuh kalau habis sujud. Baru hitung lagi. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 2. Allahu Akbar 3. Allahu Akbar 4.
Allahu Akbar. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara sholat. Fi rakaataini taqra'ul Fatihah jahron wa suratul ukhra. Nah, bacanya walaupun kita sendiri itu jahron, dikuatkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikuatkan. Walaupun kita sendiri sholatnya. Itu cara kaifiah sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon. Alhamdulillah program kajian kita di Ramadan ini 25 kali pertemuan. Awalnya saya sampaikan 20 kali pertemuan. Akhirnya karena kita banyak permintaan teman-teman, ayo terus. Akhirnya kita sampai ke 25 pertemuan. Termasuk ini kita lebih dari 25 pertemuan. Karena sampai hari ini kita sudah hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Bapak, Ibu, saya semua tidak punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita dalam kajian ini menjadi investasi kita nanti di akhirat. Di mana hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali amal baik kita yang akan menolong. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ini mungkin saya cukupi sampai di sini. Nah, untuk kajian Ramadan ini sudah telah selesai, berakhir sampai sini. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Syawal saya sedang coba juga mau baca kitab apa, yang akan kita baca untuk masa COVID-19 ini belum berakhir. Jadi saya sedang pikirkan mau baca buku apa lagi, apakah terkait dengan kritik Al-Quran dari sisi ilmu retorika, ilmu sastranya, nanti saya buka, atau nanti tetap kita ke kajian tasawufnya atau ke kajian fikihnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjuti dalam pertemuan berikutnya dalam kitab yang baru lagi. Oke, jadi mudah-mudahan amal baik kita dari sejak kita buka kajian tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dalam kajian kita ini, salah sana sini, ada kekeliruan, mudah-mudahan diijbar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sampaikan lagi, kita ini makomnya makom ta'lim, muzakaro kajian, bukan ngasih fatwa. Jadi saya bukan berfatwa, tapi ngasih kajian. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangnya kebenaran, jika ada kesalahan datang dari saya pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya akhiri, mohon maaf lahir batin, dan saya ucapkan minal aizin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalan ya karim, hani'an lakum bi Idul Fitri Mubarak. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kemenangan selalu berpihak kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aliknal hamda ala ma manna bihi minal fadli wa ni'am. Wa aliknal hamda kama yastawjibu ala jami'a umam, lakal hamdu kama asna ala nafsika fil qidam. Walakal hamdu kama ajlaka ala sunnati hamidinal qiyam. Anta khaliquna alladzi lam yusyarik fi khalqika ahad. Wa raziquna alladzi law adadna ni'amaka lam yuhsir hal adad. Kunna amwatan fa ahyaitana wa kunna fuqara'an fa aghnaytana. Wa anta alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa aw'ana. Wa arsala ilaina rasulan wa anzalna alaina qur'anan wa qatabta fi qulubina imanan. Lakal hamdu kama hadaitana wa lakal hamdu kama aulana. Allahumma rabbana anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa man la masyalam yakun la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na
na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'uka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hani'an lakum bi'idil fitri mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.